ya, atau eye bath glass-nya. Tolong disiapkan. Syaratnya adalah jernih, bebas partikel, harus tidak ada yang melayang-layang ya di sediaannya, isotonis, dapat ditambahkan zat dapar supaya pH-nya sesuai dengan pH mata, dan pengawet supaya tahan lama gitu ya. Wadahnya pakai botol berwarna bening ya, atau berwarna tidak berwarna ya, bukan berwarna putih. Karena kalau berwarna putih itu nanti nggak bisa uji uji kejernihan. Lalu tambahkan cawan cuci atau saya sebutnya eye bath glass. Nah, ini yang seperti ini buat buat alat untuk membantu mencuci matanya. Oke, ini ada contoh jurnalnya seperti biasa ya. Ini tidak usah dibahas, kita langsung masuk ke perhitungan. Oke, kolirium perhitungannya dilebihkan 10% untuk penyaringan. Berarti kalau dibuat 100 mili, kamu buat berapa mili? Ayo, 100 mili tambah 10% berapa? 110 ya. Ya, betul 110 ya. Jadi nanti dihitungnya terhadap 110 ml. Perhitungan dilebihkan 10% karena akan dilakukan penyaringan. Ya, penyaringannya cukup satu kali saja tapi dua rangkap. Ya, atau mau disaring dua kali satu rangkap boleh. Ditambahkan zat pengawet yang cocok, nanti dicek kembali di resep standarnya itu ada pengawet atau enggak. Kalau belum ada pengawetnya, silakan kalian tambahkan pengawet dari luar. Kalau sudah ada, tidak perlu ditambahkan pengawet lagi. Isotonis, jadi nanti tolong dihitung terhadap tonisitas NaCl ya, ekivalensi NaCl yang V sama dengan W dikali E dikali 111,1. Lalu cara kerjanya prinsipnya pakai aseptis ya atau nasteril. Jadi nanti ada proses sterilisasi akhir ya. Karena kita mau praktek terakhir, semoga masih ada waktunya untuk sterilisasi akhir. Ya, jadi nanti kalau sudah selesai koliriumnya, masukkan ke uap air mengalir saja. Ya tidak perlu diotoklaf. Kalau uap air mengalir kan bisa harusnya 30 menit, tapi bisa kita dispensasi jadi 10 menit. Tapi kalau masuk ke otoklaf nggak bisa ya. Oke, cara kerjanya seperti biasa kita buat dulu aqua pro injeksi ya, tidak perlu bebas tirogen ya. Buat aqua pro injeksi, didihkan aquades, setelah mendidih biarkan apinya tetap menyala selama 30 menit. Lalu sterilisasi alat dan bahan. Kalibrasi beker dan botol, timbang bahan obat, larutkan dalam aqua PI, cek pH-nya. Kalau pH-nya belum sesuai ya disesuaikan. pH mata itu berapa? Ya, lalu bisa ditambahkan dapar. Saring 2 kali, filtrat yang pertamanya dibuang, masukkan ke dalam wadah. Nah ini dia. Ini yang kita skip nih biasanya. Ya karena waktunya nggak cukup. Sterilkan dalam otoklaf atau steril. Karena akan berbeda dengan salak mata nanti ya. Nah itu untuk obat cuci mata. Ini etiket dan brosurnya. Oke. Evaluasi yang dilakukan adalah evaluasi pH, kebocoran, dan kejernihan. Volume dan berat, sterilitas, dan kadar tidak diuji. Jadi 3 saja. Uji pH sebelum disaring, uji kebocoran seperti biasa direndam pakai larutan metilen dulu, dan uji kejernihan. Nah, kalian sudah dapat link untuk video kolirium dan salak mata kan ya? Sudah dapat belum? Belum, Ibu. Masa? Itu satu link loh. Yang Nih, di drive itu ya, Bu? iya, yang di drive itu. Udah kan? Di drive-nya nggak pernah dilihat berarti. Drive-nya jadi satu. Itu semua dari mulai ampul sampai ke salak mata. Nah, dicek lagi ya. Kalau emang nggak ada, ntar saya kirim. Itu untuk kolirium. Nah, nanti setelah ini boleh kalian hitung ya. Kalian hitung apa itu namanya? Formula kalian ya. Nanti di ACC-kan hari apa kalian ke IKIVA? Hari besok ada ke IKIVA? Besok ke kampus, Bu. Besok ke kampus? Iya, jam Oke, 9. boleh. Nanti kalau itu boleh ACC formula sama saya supaya lebih cepat. Ya, nanti kalau ada formula ada yang harus direvisi. Nah, kalau udah oke, nah, tinggal kita praktek di minggu depan.
Oke, kita lanjut dulu ya ke salep mata. Oke, nanti kalau salsa nggak ada link videonya, ntar saya kirimin lagi. Nih, saya kirim lagi ke salsa deh. Salsa. Udah tuh yang tadi lihat ya. Oke, lalu kita ke salep mata ya. Salep mata yang harus diperhatikan adalah wadahnya itu wadah stainless gitu ya. Karena kalau wadah plastik biasanya ujungnya nggak runcing. Sementara kalau salep mata kan tidak sama dengan wadah tube salep kulit gitu ya. Oke, terus apa lagi ya yang harus diperhatikan? Wadah apa ujungnya runcing, terus sebentar. Salep mata dari tas stainless ya, jangan dari plastik karena nanti memasukkan salep matanya agak susah. Tuh ya, nanti kita lihat. Oke, ini adalah definisi salep mata ya. Sebenarnya sih hampir mirip seperti salep kulit cara membuatnya, cuma bedanya dia ada proses sterilisasi gitu ya. Salep steril untuk pengobatan mata yang mengandung basis salep yang cocok. Nah, ini yang membedakan. Di mana pembuatan sediaan salep mata dilakukan dengan menambahkan bahan obat. Jadi kita buat dulu basisnya yang steril, lalu kita tambahkan bahan obatnya bisa dalam bentuk larutan atau dalam bentuk serbuk. Ya. Jadi di sini dibilang sebagai larutan steril atau sebagai serbuk. Steril yang termikronisasi, artinya ukurannya sangat kecil, jadi sangat halus dalam dasar salep steril. Jadi nanti dasar salepnya sudah disteril dulu, baru kita campur dengan bahan obatnya. Karena tadi kan ada garamisin atau isinya gentamisin, ada hidrokortison sama sulfadiazin. Nah, jadi basisnya dibuat dulu steril, lalu zat aktifnya itu disteril dengan cara yang cocok. Nanti dilihat ya, bagaimana cara mensterilisasi gentamisin. Meskipun itu tidak kita lakukan ya. Bagaimana cara mensterilisasi gentamisin, cara mensterilisasi hidrokortison dan sulfadiazin. Jadi bahan obatnya sudah steril, basisnya steril, wadah untuk mencampurnya juga steril. Jadi kita tidak perlu lagi sterilisasi akhir untuk salep mata. Ya. Oke, terus hasil akhirnya setelah dicampur antara basis yang sudah steril dengan bahan obat dimasukkan secara aseptik dalam tube, gitu ya. Lalu berikutnya tidak mengandung bagian kasar yang dapat diraba. Jadi kalau kamu pernah pakai salep mata, itu sudah dipastikan tidak ada bagian-bagian yang kasar. Jadi meskipun dia ada zat aktifnya, ada contohnya gentamisin deh, gentamisin salep mata itu nggak ada lagi terasa atau teraba gentamisin yang belum larut ya, yang belum termikronisasi ukurannya gitu ya. Terus wadahnya tuber runcing karena kita tidak memakai tangan ya untuk mengoleskan pada mata ya, tapi langsung dioleskan menggunakan ujung tubuh yang runcing. Nah, ini kurang lebih biasanya contoh ya pada mata yang ini seperti ini ada seperti bisul atau bintitan, itu biasanya dipakainya salep mata, bukan tetes mata gitu ya. Nah, ini wadahnya yang runcing, wadah tuber runcing. Oke, contoh ya, salep mata. Ini adalah dasar basis salep mata. Jadi kalau kamu buka FMS halaman 85, ini ada Unguentum ophthalmicum basicum 1 atau basis salep mata gitu ya. Ini isinya adalah adepslane 1 gram, parafin 1 gram, vaselin albumnya ad 10 gram. Jadi dengan kata lain 8 gram karena vaselinnya dikurangi dengan adepslane dan parafin. Lalu karena proses pembuatan vaselin album itu menggunakan asam sulfat untuk memutihkan si vaselin yang kuning, makanya nanti untuk yang membuat salep mata, tolong di ACC ya, ACC atau usul vaselin album diganti dengan vaselin flavum, gitu ya. Jadi kenapa? Alasannya adalah pada saat proses pembuatan vaselin album itu menggunakan asam sulfat untuk memutihkan si vaselin yang kuning. Ya, jadi nanti terjadi iritasi pada mata sehingga kita pakai aslinya vaselin flavum. Kalau sudah vaselin flavum ya sudah, tidak usah usul penggantian jadi album, jangan ya. Kayak berikutnya nanti disterilisasi di oven selama 1 jam pada suhu 150 derajat. Ya, jadi nanti tolong dibayangkan ada cawan uap ya, cawan uap di cawan uap itu dikasih
kain kasa, ya, kain kasa untuk menyaring basisnya. Di atas kain kasa baru ditambahkan adepslane, parafin, sama vaselin. Lalu kita panaskan di oven, kita sterilkan pada suhu 150 derajat selama 1 jam. Gitu. Jadi nggak perlu disteril 2 kali ya, cukup sekali aja, sekaligus mensterilisasi si si cawan sama basisnya, gitu ya. Karena membuat salep sudah dipastikan banyak bahan obat yang tertinggal, gitu ya. Perhitungan dilebihkan 50 sampai dengan 100% untuk penyaringan. Jadi nanti kalau membuat salep mata, basisnya dilebihkan 50%. Karena apa? Karena kita mau lakukan penyaringan. Disaringnya bukan pakai kertas saring, tapi pakai kain kasa. Nah, mungkin kalau yang dari SMK Farmasi pernah ingat kita mau bikin Unguentum Simplex pakai kasa gitu ya, pakai disaring pakai kasa, lalu kita peras atau kita kolir ya pakai pinset. Jadi jangan pakai tangan ya. Tangan kanan dan tangan kirinya pegang pinset dua-duanya lalu dikolir atau disaring atau diperas gitu ya. Seperti itu. Lalu berikutnya nanti di slide berikutnya ada gambarnya. Untuk antibiotik, ya, contohnya gentamisin gitu ya, terus sulfadiazin dan hormon bereaksi dengan tube, ya, dengan tube yang dari logam. Jadi tubenya harus dilapisi dengan selofan. Selofan itu ada yang tahu? Apakah selofan? Kalian sudah biasa pakai tuh kertas selofan. Ada yang tahu nggak? Kertas selofan tuh kertas apa? Tahu nggak? Kalau tahu jawab, kalau nggak tahu jawab. Jadi jangan buat nanti menunggu. Eh, belum tahu, Bu. Ya, Yang buat kertas buket bunga ya, Bu? kertas selofan tuh kertas perkamen. Oh, Oh. Kertas perkamen ya. Oke, jadi nanti kalau misalkan gentamisin sama sulfadiazin itu di dalam tubuhnya harus dilapisi dengan kertas perkamen. Tapi kalau nanti repot ya ini mau masukin salep matanya aja ke dalam tubuh agak repot. Itu boleh nanti kamu usul saja. Usul tube sudah dilapisi selofan. Nah, di ACC. Jadi nanti dispensasi si wadah tubenya itu sudah dilapisi dengan selofan. Itu ya. Oke, kita lihat dulu contoh perhitungannya. Ibu Contoh maaf perhitungan. izin. Ya, silakan. Bu cuma buat yang itu aja ya Bu, apa sulfadiazin aja. Antibiotik aja Bu. Sulfadiazin, gentamisin kan antibiotik. Oh iya, makasih Bu. Iya, hidrokortison nggak usah ya, hidrokortison nggak usah diusul. Oke, jadi yang gentamisin sama sulfadiazin nggak usah pakai kertas perkamen juga nggak apa-apa, tapi diusul ya. Usul tube sudah dilapisi dengan selofan seperti itu. Oke, udah ya, cukup ya. Kita masuk ke resep contoh ya. Contoh ini ada sedikit salah nih. Coba ada yang tahu nggak salahnya di mana? Di pas hidrokortison di antara di resep sama perhitungan. Ada yang tahu? Kalau tahu berarti udah sarapan. Kalau belum tahu, Itu 0,1% ya, Bu. iya, oke, berarti udah sarapan ya. Oke, di atasnya 0,1%, di bawahnya 1% gitu ya. Jadi kita anggaplah hidrokortisonnya 1% deh gitu ya. Hidrokortisonnya 1% bikin salep matanya 5 gram. Lalu di perhitungan di sini hidrokortisonnya 1/100 dikali 5 gram. Itu berarti 0,05 gram atau 50 miligram gitu ya. Nah, lalu di sini karena tadi basis salepnya diminta dilebihkan 50%, di sini jadi basis salepnya 5 gram, kita kurang dulu dengan zat aktifnya. Ya, tadi basis bikin salepnya 5 gram, zat aktifnya 50 miligram, jadi basisnya sendiri hanya 4 gram 950 miligram atau 4,95 gram. Nah, karena kita mau bikin basis salep mata yang disaring, tadi ketentuannya lebihkan 50% sampai 100%. Boleh 100%, boleh aja nggak apa-apa. Kan nanti di akhir kita hitung kembali gitu ya. Nah, di sini contohnya adalah kita lebihkan 50%. Jadi 4,950, 4,95 gram ditambahkan 50%, hasilnya adalah 7,425. Nah, jadi yang dibikin basis salep matanya adalah 7 gram 425 miligram.
Kita pakai basis salep. Nah, contoh pakai basis salep yang ini ya. Kalau kamu menemukan basis salep yang lain nggak masalah, basis salep mata ya. Oke, parafinnya tadi parafin 1 gram, adepsane 1 gram, vaselinnya 10. Ya, jadi kita hitungnya parafinnya 1/10 dikali 7,425. Begitupun dengan adepsane. Lalu vaselinnya, nah tinggal dihitung 7,425 dikurang beratnya parafin dan beratnya adesplane, yaitu 5,94 gram. Gitu. Jadi nanti ketika mau mensterilkan basis, ambil cawan uap, kasih kasa gitu ya, kasih kasa apa namanya, kasa yang nggak usah steril ya, kasa yang dipotong-potong itu kasa udah disiapin di lab, lalu timbang parafin, adepsane, vaselin, disterilkan selama 1 jam pada suhu 150 derajat di oven. Nah, kalau sudah jadi, sudah proses sterilisasi, kamu saring, kamu peras, kamu kolir namanya. Nah, setelah dikolir itu diambil cukup 4,950 saja. Ya, jadi lebihnya itu mungkin saja menempel di kasa seperti itu. Oke, cara pembuatannya adalah aseptis ya. Aseptis itu berarti setiap tahapan sudah steril. Jadi bahan obatnya sudah steril, basisnya steril, wadahnya steril, alat yang digunakan juga steril gitu ya. Oke, yang pertama adalah sterilisasi alat dan basis. Jadi gabung tuh. Jadi di oven nanti ada yang bagian sterilisasi alat, ada 3 kelompok yang sekaligus mensterilisasi basis salep mata. Nah, ntar waktunya berbeda ya. Ketika apa namanya? Ketika alatnya sudah dikeluarkan, nah itu si basisnya masih disterilkan karena 1 jam. Lalu berikutnya timbang basis. Nah, karena tadi contohnya adalah 7425 gitu ya. Nah, di sini dibilang setelah nomor 2 timbang basis. Nah, berarti itu yang sudah tersisa tinggal 4950 gitu ya. Sudah 4950 timbang bahan obat ya, entah gentamisin, entah hidrokortison, entah sulfadiazin campur dengan basis gitu. Nah, terus setelah itu masukkan ke dalam tube. Nah, ntar kita kasih lihat slide-nya cara memasukkannya seperti apa. Oke, lalu berikutnya, kalau sudah selesai, nanti kamu timbang. Mungkin saja ya, dari sudah dilebihkan basisnya 4,950 ya. Udah 4,95, udah ada bahan obatnya 50 mg. Tetap aja ketika ditimbang, itu tidak sampai 5 gram. Nggak apa-apa ya. Oke, yang pertama adalah timbang tube kosong sama tutupnya. Nah, ditimbang. Setelah itu, timbang tube kosong yang sudah diisi ya plus tutup berapa, selisihnya adalah netonya si salep mata. Oke, kita lihat. Nah, ini caranya ya. Jadi yang gambar 1, nah ini cawan porselen, ini kasa, ini basisnya taruh di atas kasa ya. Jadi nanti ketika dia disterilkan jadi cair kan ya. Terus setelah itu sudah cair, dikolir atau diperas, masukkan ke dalam lumpang yang sudah disteril. Kalau sudah jadi basisnya, baru kita tambahkan bahan obatnya. Nah, setelah itu kita timbang nih, seperti ini. Ya, kita timbang harapannya 5 gram ya. 5 gram dari basis plus zat aktifnya. Kita buat seperti kocokan arisan nih. Jadi digulung seperti ini ya. Bukan tanpa alasan dibuat seperti itu supaya nanti mudah memasukkannya. Jadi setelah digulung seperti kocokan arisan, nanti dijepit pakai pinset ya, dimasukkan ke dalam tube, wadah tube. Kalau dia dari stainless kan ujung belakangnya itu terbuka ya. Kita masukkan, kita dorong dia pakai pinset. Seperti itu. Jadi dia salep matanya, tinggal dikasih brosur. Seperti itu. Oke, agak sedikit berbeda dengan sediaan-sediaan kita yang lain ya. Ini kita ada uji homogenitas. Nah, jadi ingat aja, uji homogenitas seperti uji saat di praktek semi solid. Ya, jadi kita butuh kaca objek gitu ya untuk melihat apakah sudah homogen atau belum. Lalu berikutnya uji daya sebar. Ya. Terus uji sebentar. Kadar sterilitas, keseragaman bobot, kebocoran. Cuma 2 ya, homogenitas sama daya sebar saja. Uji keseragaman bobot sebenarnya bisa dilakukan, hanya biasanya kita butuh nggak cuma 1 tube. Itu minimal bisa ada 10-20 tube. Ya, jadi bobotnya seragam atau tidak di antara tube yang 1 sampai tube yang lain. Ya, jadi untuk salep mata cukup kita uji homogenitas dan daya sebar saja.
Itu untuk salep mata. Ini selanjutnya videonya sama ya, dilihat di linknya seperti supaya terlihat gambarannya. Oke, mungkin itu saja untuk salep mata dan salep mata dan polirium. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ibu mau tanya. Ya, Ini kan silakan. saya dapat resep standarnya kan dari Fornas ya, Bu. Apa Yang tuh? hidrokortison. Jadi Mm-mm, ya mm-mm, hidrokortison asetatnya 15 mili, terus mm-mm, Oculentum Simplexnya 1 gram. mm-mm. Berarti perhitungan sama kayak tadi yang Ibu jelasin atau beda, Bu? Iya, kalau itu berarti kan dia hidrokortisonnya 15 miligram gitu ya. Oculentum simplexnya 1 gram. Iya, 1 gram, Bu. Oke, itu berarti komposisi untuk berapa gram? Gram, Bu. Tiap gram. Hmm? Iya, Untuk tiap tiap gram. gram. Oke. 1 Oke, gram. berarti kan karena kamu diminta 5 gram, kamu kali 5 dulu. Ya kan? Berarti si hidrokortisonnya 15 miligram dikali 5, 75 miligram. Betul nggak? Betul, Bu. Ya, terus nanti basisnya at 5 gram. Nanti basisnya berarti 5 dikurang 0,075 ya. 5 gram dikurangin 75 miligram. Berarti 4,925 gram. Betul? Betul, Bu. Nah, itu yang dilebihkan 50%. Karena kamu pakai Oculentum Simplex, kamu cari Oculentum Simplex itu apa isinya. Apakah sama seperti tadi basis salep di FMS atau tidak? Kalau tidak, ya sesuaikan sama yang kamu ambil, nggak apa-apa, nggak masalah. Iya sih, Bu. Kalau Oculentum Simplex ada tambahan setil alkoholnya, Bu. Nggak apa-apa, disesuaikan aja. Yang jelas basisnya dilebihkan 50%. Berarti dikali 5 dulu ya, Bu. Baru nanti dikurangin basisnya ya. Betul. Dikali 5 dulu, terus dikurangin zat aktif kan. Terus berarti kalau tadi kan 5 gram dikurangin 50 miligram. Berarti kalau kamu 5 gram dikurangi 75 miligram. Gitu kan. 75 miligram berarti 4 gram 925 miligram. Gitu ya. Nah itu dilebihkan 50% dulu, baru dikali masing-masing bagian dari Oculentum Simplexnya. Oculentum Makasih, Simplex. Bu. Oke. Ada lagi? Silakan coba dihitung saja, nanti kita coba cek di hari besok ya, Rabu ya. Oke, saya absen ya. Sebentar. Bentar lagi. 15 dikurangi Bu Tanti dan ruang virtual 13. 14 ya. Yang nggak masuk siapa? Kurang 1 nih. Saya absen ya. Ada salsa, Bu. Siapa? Salsa. Iya, kalau di sini mah. Salsa kemana nggak masuk? Tadi pagi udah ngubungin saya. Apa keluar tadi? Ada nggak? Ada yang lihat Salsa nggak? Ini tadi kelempar, Ibu. Oh ya udah. Oke, saya absen aja ya. Soalnya PJ-nya malah nggak hadir. Ya sudah. Oke, ada yang mau ditanyakan? Belum ada. Berarti Cukup ya. besok udah Oke, bisa ACC perhitungan ya, Bu? boleh, boleh. Insya Allah saya ada. Saya pun hari ini ada insya Allah, tapi siang gitu ya. Ada perlu dulu pagi ini. Nah, jadi besok boleh silakan di ACC-kan perhitungannya ya. Oke, kita tinggal pertemuan kita tinggal 2 kali lagi kalau di absensi. 1 kali buat praktek, 1 kali untuk review atau persiapan UAS ya. Karena UASnya ada sesi praktek, ada sesi teori. Nah, rencananya seperti itu. Mudah-mudahan sesuai dengan rencana. Oke, kalau tidak ada nih mau ditanyakan lagi?
Cukup Bu, Ibu. pas ACC hitungan. Oke, kalau nanti mau ditanyakan silakan pas ACC perhitungan. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau ketidakpahaman, silakan ditanyakan saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Waalaikumsalam, Bu. terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Selamat Oke, terima pagi. kasih.